Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan ilmunya yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Haji Eko Haryadi selaku sesepuh daripada Masjid Nurul Huda. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya serta dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, guru kami Al Ustadz Syarif Hidayat. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan sehat wal afiat, diberikan keberkahan kehidupannya, diberikan keberkahan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sama-sama hormati dan sama-sama kita muliakan kepada seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang hadir pada malam hari ini. Juga kita doakan semuanya diberikan oleh Allah sehat wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir batin untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita berada di malam yang ke-22 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan segala aktivitas yang sudah kita laksanakan, baik puasa kita di siang hari, sholat tarawih di malam harinya, sedekah dan sebagainya, tadarus Al-Quran, semuanya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, akhirnya kepada kita semuanya selaku umat yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dengan harapan mudah-mudahan nanti dari kelak yakni hari kiamah kita akan bersyafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aksirus sholawah, yaitu memperbanyak sholawat. Ya Rasul, ya Habib, ya Rasulullah, ya Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad salli ala Muhammad. Tidak usah banyak-banyak sholawatnya karena waktu ya. Nanti kalau kelamaan yang ada sholat tarawihnya kalau kemalaman, kasihan yang belum makan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah Al-Fakir mendapatkan jatah judul yang tentang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan daripada orang yang selalu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Lubabul Hadis, sarah daripada kitab Taqul Qaul Qasis yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bantawi Al-Jawi, di dalam kitab tersebut menerangkan, menjelaskan ada 40 hadis, ada 40 bab, di mana satu babnya itu ada 10 hadis. Dan bab masalah sholawat ini terdapat pada bab yang keempat tentang fi fadilatis sholawah, yaitu tentang fadilah keutamaan sholawat. Dan setiap bab itu ada 10 hadis, maka pada malam hari ini saya tidak akan bisa tidak menyampaikan 10-10-nya, namun ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait fadilah, keutamaan, kemuliaan dari orang-orang yang selalu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis dalam bab tersebut adalah man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asron. Barang siapa di antara kita yang membaca satu kali sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut 10 sholawat. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud daripada Allah akan memberikan rahmat, Allah akan berselawat kepada hamba-hambanya, kepada umat Nabi Muhammad yang setiap hari membaca solawat sekali namun dikasih pahala oleh Allah 10 solawat. Apakah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bersolawat dengan hati yang hadir? Artinya dengan kalimat solawat dibaca dengan hati yang khusyuk?" Kata Rasul, "La, tidak. Bal sallallahu alaihi ghafilin." Artinya solawat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, solawat yang diberikan ke umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 10, bukan hanya yang hadir hatinya, namun itu peruntukan kepada orang yang lalai, orang yang tidak sengaja dia membaca solawat. Pernah nggak Bapak Ibu secara tidak sengaja kadang-kadang kita bersolawat sendiri gitu? Pernah nggak? Jadi kalau itu pernah, fa insya Allah Allah akan membalas kepada kita, walaupun tidak secara sengaja solawat yang kita baca, Allah akan balas 10 solawat kepada kita yang rajin membaca solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana ya Rasul? Ketika orang tersebut membaca solawat dengan khusyuk, dengan memahami maknanya, dengan meresapi maknanya, kata Rasul, ketika ada orang yang bersolawat dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk, dengan solawat yang dibaca, maka tidak ada yang tahu pahalanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa tidak ini Bapak Ibu? Makanya jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun tempat, kapanpun kita berada, jangan lupa untuk selalu bersolawat, ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita memperbanyak solawat, insya Allah segala niat dan hajat kita akan dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fadilah yang pertama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis tersebut, di dalam bab yang keempat tentang fadilah solawat, yang kedua adalah man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asron, wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi mi'ah. Jadi barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 sholawat, maka akan dibalas 10 sholawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang membaca 10 sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan membalas sholawat sebanyak 100 sholawat. Dan barang siapa yang membaca setiap harinya sholawat 100 sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah pun akan membalas 1000 salawat. Dan barang siapa yang setiap hari membaca salawat sebanyak 1000 salawat, maka orang tersebut tidak akan tersentuh daripada api neraka. Inilah fadilah daripada orang-orang yang senantiasa membaca salawat. Sekali yang kita baca, Allah akan membalas 10 salawat. 10 yang kita baca, Allah akan membalas 100 salawat. 100 salawat yang kita baca, Allah akan membalas 1000 salawat. 1000 setiap hari yang kita baca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dijauhkan, tidak akan tersentuh daripada api neraka. Allah Subhanallah. Itulah fadilah orang yang senantiasa rajin setiap hari membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika satu hari kita membaca salawat 100 kali, maka kataballahu bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Kita akan dibebaskan dari sifat-sifat munafik dan kita akan dibebaskan dari dari api neraka. Oleh sebab itu, kami mengajak semuanya untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen diakui umat Nabi Muhammad, perbanyaklah kita salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ke pasar Keramat beli tomat, kurang kompak. Ulang lagi. Ke pasar Keramat beli tomat. Jangan lupa juga beli alpukat. Kalau kita pengen hidup selamat dunia akhirat, ayo mari sama-sama kita membaca sholawat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Mari kita selalu bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW agar hidup kita ini bahagia dunia, selamat di dunia, terlebih-lebih nanti akan selamat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.